Pertanyaan Pak Alda. Kalau ini pertanyaannya Tria sebenarnya ya. Jadi gini, Pak Saiful Karim Ayah Guru. Belum lama ini Bapak vokalis Cangcuter ini mengalami NDE lah bahasanya, Near Death Experience gitu. Dan kita tahu bahwa sangat-sangat apa ya, kalau kita bicara menjadi sesuatu ditakuti sama manusia kebanyakan ini kan adalah kematian gitu. Yang menarik adalah kalau saya juga suka banyak nanya sama audiens gitu ya, kalau dengar kata mati gimana, rata-rata semua takut gitu ya. Dan yang menarik adalah banyak orang takut mati bukan karena matinya, tapi konsep akan mati gitu. Sehingga yang tadi Ayah Guru mengatakan bahwa kita ini sudah terjebak oleh konsep, oleh program, oleh dogma, oleh doktrin gitu. Nah, saya rasa ketika seseorang bisa menerima kematian, dia pasti akan menerima dan menikmati kehidupan. Bagaimana sih sebetulnya menghadapi kematian secara esensi, sehingga kita melihat bahwa kematian itu adalah kepastian, bukan sesuatu yang ditakuti, tetapi sesuatu yang penting untuk dihadapi. Mangga. Ya. Sekarang Bapak Ibu bernapaskan. Napas masuk, hidup. Napas keluar, mati. Napas masuk, hidup. Napas keluar, mati. Mati itu apa sih? Napas keluar gak masuk lagi, itu aja. Dengan konsep yang sederhana ini, sebetulnya tidak perlu lagi kita memikirkan konsep-konsep yang lain. Ini listrik nih, perhatikan saya. Ini listrik ini frekuensinya 50 Hz PLN. Sebenarnya listrik ini harus bolak-balik. Harus bolak-balik itu ya, tegangannya 0 naik 220 akar 2 turun lagi, naik lagi. Sebenarnya listrik ini hidup mati. Cuman mata kita terbatas, kita menganggap listrik ini hidup terus. Jadi sebetulnya kita ini sudah dikasih pengalaman hidup dan mati lewat nafas. Cuma tidak disadari lagi. Padahal kita sering bilang, orang mati itu kan menghembuskan napas terakhir. Artinya napas yang terakhir keluar nggak masuk lagi, karena napas itu pinter. Kalau kita sudah tidak layak pakai lagi, nggak masuk lagi. Sesederhana itu sebetulnya. Jadi oleh karena itu ya, menurut saya dengan konsep yang sederhana itu kita tidak perlu lagi. Kan kita sudah pengalaman hidup mati sekarang. Sadari aja nafas. Seperti itu mati itu. Napas keluar kita tuh mati, napas masuk kita hidup. Cuman ya tidak diberi waktu yang lama prosesnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan. Kita selama ini kan menganggap kematian itu musibah. Betul nggak? Coba, saya itu mungkin satu-satunya di dunia yang tidak pernah kalau ada orang meninggal di WA bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman saya mungkin satu-satunya. Atau Kang Abu juga? Sebentar lagi ngikutin. Oh, sebentar lagi. Setelah ngerti. Karena gini. Kan di Quran, iza asobathu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba pahami secara cerdas. Apabila datang musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan pertanyaannya itu apabila datang musibah, kan timbul pertanyaan lagi, apakah kematian musibah? Kok semua mengatakan innalillahi wa inna, berarti kematian itu musibah. Sedangkan kematian itu satu, proses pembebasan. Orang yang sakit menahan rasa sakit raganya, ya, ketika dikeluarkan dari raganya, dibebaskan dari rasa sakitnya. Bukankah itu kebebasan? Yang kedua, katanya orang mati itu dipanggil sama Allah. Berarti kalau dipanggil sama Allah kan terhormat, pulang ke kampung asalnya. Berarti itu adalah suatu anugerah. Betul nggak? Iya. Bahkan yang punya utang ketika mati kan utangnya diwariskan kepada anak keturunannya, tidak dikejar-kejar lagi pinjol gitu kan, itu juga kebebasan gitu. Jadi sebetulnya ini gurauan saya aja. Artinya mati itu bukan musibah, tapi otak kita di framing seakan-akan mati itu sesuatu yang mengerikan. Betul nggak? Bahkan nanti akan ditanyai ya oleh malaikat munkar dan nakir katanya di dalam kuburan. Nah, malaikat gak ada kerjaan, yang hidup aja ditanya belum tentu bisa jawab. Yang mati ditanya-tanya. Dan itu kan harus itu simbolisasi sebetulnya.
Ya, simbolisasi apa sih yang disebut dengan siksa kubur itu? Di mana siksa kubur itu? Kan sebenarnya siksa kubur itu cerita tentang kuburan, dan kuburan itu tubuh fisik kita. Kuburan juga bisa semua program-program yang ada di otak kita. Betul nggak? Kang Abu sering mengatakan, coba yang pernah disakiti oleh seseorang di masa lalu tiba-tiba ada stimulus yang mengingatkan tentang masa lalu, sehingga bangkit dari kubur tersiksa kan gitu. Ingat lagi masa lalu, betul nggak? Itu kan sudah siksaan. Dan dimensi siksaan kubur itu sangat luas. Termasuk juga ketika kita berbohong tersiksa. Ketika kita keluar dari jalurnya, kesadaran tersiksa. Ketika kita melawan kesadaran, kita siksa kubur itu sudah dialami semua orang di sini, dan semua orang sudah mengalami. Lagi-lagi kita di framing seakan-akan siksa kubur itu adalah di tempat yang itu. Karena pengertian kuburan yang dimaksud adalah benar-benar itu. Maka kalau saya ditanya, Pak, kalau menurut Bapak siksa kubur ada? Ada. Di mana? Ya saya pengalaman tiap hari juga tersiksa ya. Betul nggak? Iya. Kalau saya tidak menerima kenyataan hidup, saya tersiksa. Kalau saya menolak semua yang terjadi, saya tersiksa. Betul nggak? Makanya obatnya kan saya terima aja. Apapun yang terjadi, ya tangkap pesan yang disampaikan. Jadi, buat apa kita takut dengan kematian? Nah, disitulah kita harus belajar antal maut qoblal maut. Belajar mati selagi hidup. Kata orang Bandung mah, atau orang teh sing bisa ngajangka pageto. Gitu. Bahasa orang Jawanya, mati sajeroning urip. Nah, itu perlu didalami itu. Apa pesan leluhur kita? Itu adalah pesan untuk membebaskan kita dari ketakutan akan kematian. Makin ditakuti, makin dekat. Karena itu sudah berlawanan dengan hukum tarik menarik, ya, gitu. Saya pernah bertemu dengan seorang daeng di Sulawesi, umurnya 92 tahun. Beliau itu adalah orang yang tidak takut dengan kematian karena sudah tahu hakikat kematian. Bahkan peluru yang nyasar itu selalu kena ke teman-temannya, dan beliau tentara, ke teman-temannya yang sangat takut dengan kematian. Dan peluru itu datang kepada mereka yang takut. Malah beliau sendiri peluru tuh lewat leher, lewat ini, malah tidak sampai kepada dia. Itu juga kalau dijelaskan secara fisika kuantum, itu ada kaitan dengan vibrasi, energi, dan frekuensi. Ada kaitan dengan itu. Jadi, hidup itu di sini, saat ini, sekarang, rayakan aja setiap saat dengan sepenuh hati. Terima, syukuri semua yang ada. Sudah, sesederhana itu. Karena hidup adalah merasakan kehidupan. Jadi tujuan hidup itu cuma satu, merasakan kehidupan. Itu aja. Dan kita sedang merasakan kehidupan, makanya ketika makan, rasakan makanan. Itu sudah benar itu. Itu sudah mencapai tujuan hidup. Dan orang yang hari ini sedang merencanakan tujuan hidup, orang yang belum hidup. Coba, kalau kita mau pergi ke gunung, pasti kita di gunung atau belum di gunung? Belum di gunung. Orang yang belum di gunung merencanakan pergi ke gunung. Gunung adalah tujuannya. Jadi orang yang sekarang sedang mencari tujuan hidup, dia itu masih mati. Dan orang yang sudah sadar bahwa tujuan hidup adalah hidup sendiri, kita sudah mencapai tujuan. Dan hidup adalah merasakan kehidupan. Sudah, rasakan aja semua yang terjadi dalam kehidupan. Apapun yang terjadi, sensasinya nikmati, syukuri, terima apa adanya. Selesai.